Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, kali ini kita akan coba belajar mendalami zikir tawajuh yang lama. Tema kita kali ini adalah bagaimana cara kita mendeteksi keadaan zikir hobi kita. Kita perlu mendeteksi ya, perlu mendiagnosa, perlu mengetahui secara hakul yakin bagaimana keadaan zikir hobi kita itu. Kenapa kita perlu mendeteksinya? Paling tidak ada dua ya di dalam catatan saya itu. Yang pertama, agar kita terhindar dari kesimpulan-kesimpulan yang tidak penting. Katanya kalau sudah talqin itu zikir hobinya pasti hidup. Betulkah? Apakah setelah kita talqin itu otomatis hobi kita hidup? Nah, ini kalau seandainya muncul kesimpulan seperti ini berbahaya. Akibatnya nanti sebagian orang jadi malas untuk melatih batinnya. Padahal ada zikir hobi takaluf, ada zikir hobi tawbah ya. Kita pernah pelajari itu. Nanti kita akan masih perdalami masalah ini ya. Zikir hobi takaluf kita memaksakan zikir hobi. Zikir hobi tawbah kita sudah terbiasa. Hati sudah hidup dengan zikir hobi. Kalau seandainya kita tidak mengenal zikir hobi kita, lalu kita terjebak pada pengertian-pengertian sempalan tadi itu, kesimpulan-kesimpulan yang parsial tadi itu, akibatnya kita akan kehilangan kesempatan untuk melatih dengan sangat giat dan terus-menerus batin kita itu. Ya sudah, nanti orang akan meninggalkan zikir. Kenapa? Karena merasa sudah talqin, otomatis zikir hobinya hidup. Kita perlu mendeteksi. Nah, alasan kedua kenapa kita perlu mendeteksi itu adalah dalam rangka untuk mengenal hakikat diri kita. Kita harus tahu hakikat diri kita ini. Apakah batin kita ini bersih atau kotor? Kalau kita bersih, apakah sudah didiagnosa keadaan batin kita? Oh, rumah saya kotor. Emang kamu sudah lihat rumah kamu kotor? Udah. Nah, ini benar. Oh, batin saya kotor. Sudah diteliti, sudah dikaji, sudah dideteksi, sudah didiagnosa, sudah diperiksa. Kalau sudah diperiksa, berarti itu bagus. Oh iya, saya kotor. Tapi kadang-kadang kan begini ya Bapak Ibu. Aduh, saya ini orangnya berdosa terus, salah terus. Saya ini kotor. Tapi dia sendiri belum mendeteksi keadaan batinnya. Nah, ini kan kesimpulan yang justru merusak harga dirinya sendiri. Nah, ini kan tidak boleh ya dalam keilmuan manapun. Terutama di dalam ilmu kejiwaan, itu kita dilarang untuk menghancurkan diri kita sendiri melalui pendekatan linguistik. Saya bodoh, saya bodoh, saya bodoh. Bisa bodoh beneran. Saya orang miskin, saya orang miskin, saya orang miskin. Bisa miskin beneran. Saya jahat, saya jahat, saya jahat. Bisa jahat beneran. Kalau kita memang berdosa, kita harus mengaku kita berdosa. Tapi kalau kita tidak berdosa, lalu kita mengaku dosa, ini zalim sama diri kita sendiri. Kalau beliau itu Guru Agung Pangarsaabano, ketika beliau dipuji, baru jurus linguistik, pendekatan bahasa untuk merefleksikan tawaduk baru dikeluarkan, baru muncul oke, muncul diajar gitu. Tapi tidak serta-merta belum apa-apa, aduh saya bodoh, saya berdosa, tidak, itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu menjatuhkan harga diri. Tidak boleh. Kita harus menghargakan diri kita ini. Kenapa? Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menghargai, yang akan memuliakan diri kita sendiri? Maka kita yang harus memuliakan. Maka kita perlu mendeteksi, apakah batin kita masih kotor atau sudah bersih? Nah, pendekatan spiritual. Walaupun bersih tidak akan ada kesombongan. Kenapa? Karena pendekatannya spiritual. Oh, ternyata saya sudah bersih. Ya sudah. Tidak ada kegiatan intelektual, berpikir. Kenapa? Karena bersih secara spiritual itu berarti tidak ada pikiran, tidak banyak pikiran yang kesana kemari. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Lalu muncul pertanyaan kita, bagaimana cara kita mendeteksi atau mendiagnosa keadaan zikir hobi kita itu? Caranya tiada lain adalah duduk diam tawajuh. Coba kita duduk diam tawajuh ya, agak lama. Coba perhatikan badan dan batin kita. Apakah badan kita gelisah? Jadi jangan batin dulu, badan dulu kita cek. Badan dulu kita deteksi ketika duduk diam tawajuh itu. Coba perhatikan badan.
Wah, kalau seandainya duduk diam tawajud 10 menit misalnya, badan itu udah gelisah, goyang sana, goyang sini, kesemutan dengan sangat cepat, kepala pusing, pandangan gelap. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian berbahagia, kita mendeteksi keadaan batin kita melalui duduk diam tawajud yang lama. Periksa badan sebelum batin kita. Nah, ingat formula dasarnya, selama badan kasar ini masih susah kita taklukkan, batin halus akan lebih susah lagi untuk ditaklukkan. Nah, kita perhatikan keadaan badan kita di dalam duduk diam tawajud itu. Otomatis kalau badan itu sakit, badan mengalami psikosomatik yang parah, coba Bapak Ibu 10 menit zikir kopi misalnya, itu nanti ingatan kita itu otomatis menyimpang ke rasa sakit di badan. Contoh, kita misalnya latihan zikir hobinya kita pakai jari, ketukan-ketukan di jari ya. Nah, coba perhatikan, ketukan-ketukan di jari. Jari kita itu kan badan ya. Coba perhatikan dalam jangka waktu 10 menit. Seberapa kuat, seberapa stabil kemampuan jari kita untuk melakukan atau untuk mengikuti lantunan zikir hobi. Itu kadang-kadang Bapak Ibu, jari itu tidak stabil. Kadang dia cepat, kadang lambat. Cepat tidak stabil, tidak bokok, tidak stabil. Coba sampaikan 10 menit gerakan jari itu yang stabil. Apa rasanya? Wah, jari itu akan kelelahan, sangat capek. Bahkan jari itu bisa rasanya seperti mau putus, seperti mau lepas dari tangan kita. Akibatnya apa? Ingatan kita otomatis menyimpang dari zikir hobi ke jari. Jadi bukan zikir hobi lagi, nanti zikir jari. Coba Bapak Ibu perhatikan itu. Ini badan. Mari kita perhatikan badan kita itu. Kaki kesemutan, punggung. Nah, ini harus kita taklukkan pertama sekali. Kita bisa pendekatan untuk memahami cara mendeteksi keadaan hobi kita itu melalui lapisan ruhani yang dijelaskan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia menjelaskan ada alam mulki, malakut, jabarut, lahut. Ruh ada 4 kan? Ruh jismani, ruh rawani, ruh sultani, kan? Ruh qudsi. Akalnya ada 4, akal ma'ash, akal ma'an, akal ruhani, dan akal kulhi. Kita bisa mendeteksi dari 4 lapisan ini. Ketika kita duduk diam tawajud, kita tahu di mana posisi ruhaniah kita. Contoh, ketika kita duduk diam tawajud, wah, kita melekat pada badan. Batin, ingatan kita melekat pada badan. Jadi badan kita dibandingkan dengan zikir hobi kita itu lebih berat badan. Hobinya lepas terus. Kenapa? Karena kemelekatan batin ke badan lebih kuat. Nah, ini biasanya kita alami ya di awal-awal latihan tawajud ya Bapak Ibu. Ini menunjukkan ruh kita masih di tingkat ruh jismani, ruh yang melekat pada jism, pada badan. Tapi sudah seimbang Ustaz. Ingatan batin saya dengan ingatan ke badan itu sudah seimbang. Saya kadang-kadang naik ke alam ruh, lalu turun lagi ke alam jasad. Jadi kalau dia tawajud, timbul tenggelam. Kalau lapisan frekuensi hati, ini lapisan kolbu ya. Jadi ada sadar, kolbu, fuad, syagab, lub, sir, dan ana. Jadi batin kita itu ada di tingkat kolbu, takhallub, bolak-balik. Sangat kuat, sangat cepat berbolak-balik. Jadi kadang-kadang hobi lepas lagi, hobi lagi, lepas lagi, gitu saja terus. Itu pertanda kita masuk ke tingkat ruhani kedua, yaitu di tingkat alam malakut, yaitu ruh rawani. Akalnya adalah akal ma'an. Tetapi zikir hobi semakin kuat, kesemutan terasa tapi tidak melekat ingatan itu kepada badan. Jadi ingatan lebih kuat, lebih fokus, ingatan lebih konsentrasi. Dia sudah mampu menghadirkan zikir hobinya dengan sangat kuat. Berarti keadaan ruh kita di mana? Keadaan ruh kita di tingkat yang ketiga, ruh sultani. Sultan, raja. Ruh kita merajai badan. Ruh mengendalikan badan. Ruhnya sangat kuat. Ingatan zikir hobinya sangat kuat sehingga badan tidak terasa. Nah, ruh sultani. Ruh merajai, menjadi sultan pada badan. Ruh menguasai badan. Ruh ingatan zikir hobi tidak terganggu karena kesakitan badan.
Paham ya Bapak Ibu di sini ya? Itu ruh sultani, akalnya disebut akal ruhani. Karena di alam ketiga, alam jabarut, akalnya akal ruhani. Sudah mulai cerdas spiritual, sudah mulai cerdas ruhaniah, sudah mulai fokus kepada zikir hobi, sehingga melahirkan ketenangan. Jadi fokus itu buahnya ketenangan. Kalau di tingkat lapisan frekuensi hati, itu di tingkat fuad, sudah mulai masuk ke tingkat fuad. Fuad itu digambarkan sebagai, kata Tuan Syekh Abdul Qadir di dalam tafsir Al-Jilani itu, sofwan minal fikri wa muqtadayatihi, yaitu keadaan hati. Fuad tadi ya, fuad itu adalah keadaan hati yang kosong dari pikiran dan muqtadayatihi, premis-premisnya. Ya tidak ada pikiran dan cabang-cabangnya. Zero mind, pikiran itu kosong. Lost mind, kosong. Seperti seorang mengalami ejakulasi. Gimana Bapak Ibu? Pernah mengalami ejakulasi? Ada pikiran tidak? Kosong ya, tapi ini nikmat. Kesadaran belum ada, kosong. Jadi kita wajib itu plus saja, kosong aja. Ingatan tidak melekat pada badan, hanya zikir hobi, lalu plus, lenyap, kosong, lenyap ya. Saking tenangnya, kadang-kadang ketiduran. Nah, berarti lapisannya di tingkat frekuensi hati yang disebut dengan fuad, atau di tingkat ruh sultani. Ruh merajai jasad. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Nah, nanti di tingkat ruh sultani ada lapisan hati lagi yang disebut dengan lub. Jadi di tingkat ruh sultani itu ada yang disebut dengan fuad, ada yang syalhob, ada lub ya Bapak Ibu. Jadi ketika batin sudah bisa menguasai badan, ruh sultani itu akan naik ketika fuad ya, di lapisan frekuensi hati, fuad, syagab, dan lub. Lub ini sudah akal ma'rifat, buah konsentrasi sudah muncul, buah fokus sudah muncul di tingkat lub, maka disebut lub atau akal ma'rifat. Nah kalau fuad dan syagab, nah, ketenangan dan cinta, kemesraan. Nah ini sudah banyak saya jelaskan ya tentang lapisan hati itu di video saya awal sebelumnya ya. Tapi maksud saya, kita bisa mendeteksi keadaan batin kita itu di dalam duduk diam tawadhuh. Kalau semakin menetap di tingkat qurbah di alam lahul ruh al-qudsi, akalnya akal kulli, nurnya nur lahul, nah, itu dah wilayah Syekh Mursyid, itu wilayah insan kamil, latifah kamilah, latifatul qalb, nafsu kamilah, insan kamil. Ingatan mereka betul-betul baqabillah. Irsyad Ikmal, baqabillah lalu ini dan terjadikan itu isi nafsu kamilah ya, insan kamil itu. Ibu sekalian yang berbahagia. Nah ini ya cara kita mendeteksi. Jadi kalau misalnya kita masih melekat pada badan, kita tingkatkan bagaimana fokus kita menjadi baik sehingga ingatan kita tidak diganggu oleh kesakitan badan. Fokus yang kuat itulah yang menyebabkan kita tidak merasakan kesakitan badan. Kesemutan, memang kesemutan, tapi fokus kuat, itu kesemutan tidak terasa sakit. Badan pegal-pegal, memang pegal-pegal, apalagi duduk dalam tawadhuh itu kadang-kadang kan kepala menyerong ya ke kiri, ke titik latifatul qalbi. Ini kalau tidak biasa kan pegal-pegal di pundak ya Bapak Ibu. Tetapi tidak merasakan pegal-pegal itu, tidak merasakan berat itu. Kenapa? Karena fokusnya bagus, konsentrasinya bagus, malah tenang dalam posisi yang sepertinya berat itu. Nah itu hebatnya konsentrasi ya Bapak Ibu. Fokus dan konsentrasi itu juga nanti akan menghilangkan kesemutan. Duduk 1 jam tidak kesemutan. Kenapa demikian? Karena fokus itu menyehatkan. Konsentrasi itu menyebabkan jantung itu berdetak dengan sangat stabil. Ketika jantung berdetak dengan sangat stabil, darah pun mengalir dengan sangat stabil, tanpa ada hambatan sedikit pun. Makanya tidak heran kenapa duduk diam tawadhuh 1 jam kok tidak kesemutan. Karena batin ini kalau banyak pikiran goyang, jantung itu tidak stabil detaknya Bapak Ibu ya. Makanya ketika fokus, tidak banyak pikiran, jantung itu stabil berdetak. Maka akibatnya badan sehat, darah mengalir dengan sangat lancar. Nah kalau ada orang punya penyakit, udah duduk diam tawadhuh saja, nanti juga sehat. Itu makanya kalau dimensi ini sebetulnya orang tarekat itu agak mustahil mereka mengalami sakit jantung. Kenapa? Karena dilatih terus, jantung tuh sehat terus. Jantung itu sakit kalau dia tidak stabil disebabkan oleh pikiran-pikiran yang kemana-mana.
Pikiran sedih, jantung berdetak dengan cepat. Pikiran bahagia, detak dengan cepat. Sehingga jantung tidak stabil, berubah-ubah berdasarkan informasi atau perubahan fenomena dunia ini. Jadi kacau jantung itu. Makanya kalau orang melatih batin dengan duduk diam tawajuh yang lama, dia sebetulnya menetralisir atau menstabilkan kerja jantung. Otomatis menyehatkan seluruh badan. Kan begitu dalam hadis ya Bapak Ibu. Inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wa yal qalbu. Qalbu, jantung. Jantung sehat, badan sehat. Itu betul. Nah, jantung itu detaknya. Nah, jantung ini juga yang dijadikan sebagai alat bagi para sufi untuk melatih fokus, melatih konsentrasi. Zikir hobi dilekatkan pada detak jantung. Latifatul qalbi itu awalnya. Maka dari situlah nanti kita mampu menyebarkan detak jantung itu ke latifah berikutnya. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk kita semuanya. Allahumma shalli ala nabi hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.